Bagi kita di malam hari ini, jeripayah yang membawa kemenangan. Papa Maba, saudara orang beriman, kalau kotong omong soal suatu pekerjaan yang kita geluti, dalam hal ini sama ke kotong bertani, maka kotong akan bekerja keras, karena orang panggil kotong petani. Kotong akan berupaya dan kasih tunjuk bahwa kotong ini petani. Itu berarti bahwa di kotong pun kebun pasti ada jagung, ada sayur, kotong pun sawah juga pasti ada padi. Tetapi tentunya untuk sampai ke sana bukan soal kotong berpangku tangan. Tetapi ini membutuhkan suatu proses kerja keras dari tiap-tiap orang. Ini kotong pun hidup tiap-tiap hari. Kalau kotong mau sukses juga demikian. Butuh proses dan kerja keras. Kalau kotong mau berhasil dan kotong mau memiliki masa depan yang baik juga demikian. Butuh proses dan kerja keras. Sama halnya dengan kehidupan dan panggilan pelayanan Bapak Maba, saudara orang beriman. Perikop bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan tubuh. Tetapi tentunya di sana bahwa Rasul Paulus menyampaikan bukan soal kebangkitan tubuh yang menurut kita. Tetapi yang Rasul Paulus mau sampaikan di sini adalah bagaimana menyemangati jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk terus bangkit dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Rasul Paulus menyampaikan ini dengan melihat kembali atau meneladankan apa yang telah Kristus kerjakan. Dia bekerja keras dengan berbagai proses, bahkan sampai kepada berjumpa dengan maut. Sehingga kalau di bagian firman Tuhan ada di sini disampaikan maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, dan seterusnya. Rasul Paulus menyemangati jemaat di Korintus dengan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Bahkan sampai dia mengalahkan maut. Bapak Maba, saudara orang beriman, tentu sama halnya dengan kehidupan pelayanan. Yang Rasul Paulus sampaikan di sini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Rasa bersyukur ini artinya bahwa kita wujud nyatakan dalam kotong pun komitmen untuk melayani. Kotong nyatakan dalam kotong pun komitmen untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam persekutuan berjemaat. Tahun 2022 kemarin mungkin kotong sedikit mengalami kejatuhan, drop untuk jemaat Rayon 8. Karena tanpa kita sadari bahwa Tuhan mengizinkan untuk kotong pun penetua Tuhan panggil pulang. Dan tentunya bahwa ini berdampak kepada kehidupan pelayanan. Ini firman Tuhan datang dan kembali menyemangati kita. Walaupun kakak produktif hanya 4, selain dari itu yang tidak produktif, tetapi kita disemangati oleh firman Tuhan bahwa kemenangan ini akan datang oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan ini tentunya kita landaskan dan kita dasarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Rasul Paulus menyemangati kita untuk kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh dan jangan goyah. Kita memang di peradaban dan pergumulan pelayanan cukup terguncang untuk Rayon 8. Siapa mau melayani siapa? Mama Diaken sendiri. Sonde mungkin kotong bilang Bapak BP3J tolong bantu, atau Mama BP3J. Karena tentunya masing-masing ada dalam tupoksi kerja dan pelayanan masing-masing. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih berdiri teguh dan tidak goyah, itu suatu pertanda bahwa kasih Kristus menolong kita. Dia bukan hanya mengerahkan kita untuk tetap berdiri teguh dan jangan goyah, tetapi kita tetap disemangati, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, baik atau sonde baik di pun keadaan. Entah kita bertambah atau mungkin kita berkurang. Entah kita punya kekuatan ataupun tidak. Ini firman Tuhan, dia bilang terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Tadi waktu tawar bilang majelis harian ini, beta su yakin wih Bapak misa terima kok sonde ini Soalnya jarak ini. Sekarang kan bab 7 jalan sumulai. Beta lihat sumulai tarik-tarik tuh. Jadi tadi waktu bilang kalau bisa ada motor kok, oto kok. Gereja belum atau ada oto pelayanan juga ini. Sepeda saja belum ada, apalagi mau omong ada oto pelayanan.
Sampai ada pelayanan saja belum ada. Tetapi karena kasih Kristus yang begitu luar biasa, tetap berdiri teguh untuk panggilan pelayanan, maka giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Diperhitungkan untuk masing-masing orang yang memberikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan seluruh kehidupan untuk melayani Tuhan. Diperhitungkan. Terkadang buah kotong bilang, sama melayani Tuhan kok. Begini dan begitu. Beta kekurangan waktu, kekurangan tenaga, dan seterusnya. Mau perhatikan rumah kok, mau perhatikan gereja punya kok, atau mau perhatikan yang lain. Kita terbatas dalam banyak perkara dalam kehidupan pelayanan. Tetapi Allah yang mengutus masing-masing orang, dia tidak terbatas dalam segala perkara. Dia yang akan menolong kita dengan memperhatikan jeripaya kita masing-masing. Ketika kita sungguh-sungguh untuk melayani dia, maka dia akan membawa kita untuk kita memperoleh kemenangan. Jeripaya kita tidak akan sia-sia, Bapak Mama Saudara. Bapak Mama Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita ada di perkunjungan di awal tahun 2023. Ada begitu banyak harapan kita bersama, yang tentunya sudah kita percakapkan bersama-sama. Ada begitu banyak kerinduan kita bersama untuk memajukan pelayanan di tahun 2023. Ingat bahwa kita terbatas dalam banyak perkara. Tuhan tidak pernah terbatas. Dia akan menolong masing-masing orang dengan kasih dan hikmatnya, untuk kemudian kita bisa membawa pelayanan ini, dan kemudian bisa melewati walaupun banyak tantangan-tantangan akan ada di depan kita. Tuhan akan memberikan tantangan-tantangan kepada kita supaya kita semakin giat, supaya kita semakin gencar, supaya kita melihat benar-benar bahwa pergumulan dan jeripaya itu butuh proses dan memiliki nilai tersendiri. Kalau kotong sudah gencar, maka itu pelayanan sudah akan ada di pun nilai. Tetapi kalau kotong semakin gencar dan semakin giat, maka itu pelayanan akan ada di pun nilai. Orang akan lihat, Rayon 8 begitu. Dia pun diaken kurus kerempeng, pelayanan jalan. Rayon 8 begitu. Dua presbiter BP3J, pelayanan jalan. Walaupun sudah ada di penatua. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mempercayakan pelayanan ini bagi kita masing-masing, Bapak Saudara. Dan tentunya bahwa kita dibawa oleh Tuhan untuk kemudian kita bersama-sama berproses, sehingga jeripaya kita tidak sia-sia, tetapi jeripaya kita bernilai dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Teruslah berkarya, berjeri lelah untuk memperoleh kemenangan. Amin.